Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Rasimin SPD MPD dan Ibu Maslihatul Umami. Atas kesempatannya saya untuk bisa mempresentasikan modul ajar yang saya buat. Ya, modul ajar yang saya buat itu kemarin dari LK Lembaga Kerja yang sudah saya kirimkan itu dari 3 komponen, yaitu informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Di modul ini atas arahan dari Profesor Dr. Rasimin itu bisa mengirimkan modul ajar dengan kemasan 3 pertemuan. Kebetulan saya membuat modul ajar dengan 3 pertemuan. Saya memilih materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Di sini saya mengajar di fase D, kelas 7, di mana capaian pembelajaran saya mengambil contoh Quran hadis mengenai sumber ajaran agama Islam. Di antaranya adalah konten Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber ajaran agama Islam. Kemudian tujuan pembelajaran di pertemuan pertama saya menyampaikan tentang Al-Quran dan hadis, di mana poin pokok pembahasan di pertemuan pertama itu adalah Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Kemudian di pertemuan kedua yaitu yang pertama itu adalah membaca, kemudian yang kedua menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan 64, dan pertemuan ketiga adalah peserta didik mengartikan lafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan 64, di mana saya mengambil profil pelajar Pancasila di materi ini itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Di mana di sini saya menggunakan pertanyaan pemantik, di antaranya adalah menanyakan apakah anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran atau sudah mengenal dari huruf hukum tajwid mengenai alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah, dan apakah sudah bisa membaca di kesehariannya. Kemudian metode yang saya persiapan pembelajaran seperti biasa itu menyediakan sarana prasarana, kemudian persiapan dari pembelajaran, memastikan kondisi kelas, kemudian mempersiapkan bahan tayang dan lembar kerja siswa. Metode yang saya lakukan untuk pertemuan pertama itu adalah tutor sebaya, kemudian yang kedua adalah pertemuan kedua adalah praktik atau demonstrasi, dan yang pertemuan ketiga adalah eksplorasi. Selanjutnya di sini sumber belajar itu saya pakai dari Al-Quran, kemudian buku PAI dan Budi Pekerti. Kemudian sumber belajar lain adalah aplikasi tajwid, buku tajwid. Nah, di sini di bawah ini kegiatan pembelajarannya itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk pertemuan pertama itu saya membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama. Kemudian tadarus Al-Quran. Kemudian memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk peserta didik. Kemudian guru memberikan motivasi dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi pelajaran, melakukan persepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. Dan sekaligus saya mengambil pertemuan pertama ini di tahun ajaran ini karena murid baru semua, jadi saya juga menyelipkan mengenalkan kurikulum merdeka yang ada di sekolah kami. Kemudian berikutnya
mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing dengan mengacak, kemudian menjelaskan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Setelah itu berbagi kelompok, dan kelompok di sini adalah saya bagi menjadi 6 kelompok, tetapi dari 6 kelompok ini saya bagi menjadi tiga untuk materi yang sama, tetapi mereka nanti mempraktikkan dengan tutor sebaya dengan sesama temannya, dan di sini nanti akan saya juga akan menilai asesmen formatif terjadi di sini. Di sini nanti akan saya lihat anak-anak saling berhadapan untuk membaca dari apa yang materi yang dipelajari pada pertemuan pertama ini. Kemudian setelah itu setiap kelompok berperan tutor sebaya itu berhadapan membaca dengan bergantian. Nah, di sini secara berulang peserta didik membaca, kemudian dengan mengenalkan kaidah tajwid, alif lam samsiah dan alif lam komariah. Nah, di sini saya tetap berperan sebagai narasumber dan fasilitator yang utamanya. Kemudian yang terakhir yaitu setelah selesai pembelajaran, saya melakukan refleksi peserta didik dan refleksi atau umpan balik dari peserta didik dan menyimpulkan bersama. Di sini setelah selesai saya mengucapkan hamdalah dan selalu berusaha mengucapkan bahwa wallahu a'lam bishawab. Nah, di situ ada pertemuan kedua dan ketiga, Pak. Ya, sudah, saya pikir cukup. Iya, Pak. Saya pikir cukup ya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Mbak Leli. Iya, Pak. Mbak Leli ngajarnya di mana, Mbak Leli? Ngajarnya di SMP Negeri 1 Jumu. Oke, ngajar apa? Saya ngajar pendidikan agama Islam, Pak. Sudah biasa membuat modul ajar belum? Baru berlatih sudah 2 tahun terakhir dan ini nanti tahun ketiga, Pak. Sudah belajar teori-teori belajar belum? Sudah belajar kan? Di modul terakhir. Modul terakhir. Modul-modul yang ke akhir teori belajar dan pembelajaran. Dibaca nggak? Teori belajar apa saja yang dimengerti? Halo, apa humanistik apa? Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu yang teori yang mengedepankan tentang kemanusiaan, di mana peserta didik kita mengambil konten atau cara belajar dengan melihat humanis antara sesama yang ada humanis di lingkungannya. Kalau konstruktivistik itu peserta didik belajar dengan melihat secara langsung dalam konten itu secara langsung melihat itu konstruktif, dan anak didik secara langsung mencoba. Apa atau teman awal itu apa tuh? Gimana, Pak? Asesmen awal itu apa? Asesmen awal itu adalah penilaian di awal atau asesmen diagnostik. Setahu saya itu adalah untuk mengukur kemampuan siswa di awal pembelajaran, Pak. Oke, kalau formatif? Kalau formatif adalah asesmen ketika pembelajaran dilakukan, di mana di asesmen formatif ini adalah titik di mana kita bisa melihat perkembangan kemampuan peserta didik dalam menangkap setiap materi atau konten yang kita sampaikan. Tadi Bu Leli sudah
menuangkan profil pelajar Pancasila tadi tentang apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak Oke. mulia. Bagaimana modul proyeknya yang sudah disusun? Modul proyek saya yang sudah saya susun itu adalah saya mengangkat gaya hidup berkelanjutan, Pak. Yang ini yang sudah kita lakukan, yang saya juga dalam tim di dalamnya, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil topik tata kelola sampah, lestarikan bumiku. Ya, terus? Kemudian dari P5 ini, proyek P5 ini mengambil elemen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan adalah ada 4, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Dan yang keempat adalah kreatif. Oke, begitu saya pikir selanjutnya kami persilakan kepada Bu Dr. Mas Dehatul Umami untuk lebih memperdalam lagi. Ya, Mbak bawa HP ya. Gimana, Bawa HP, ya buka HP, kemudian baca surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. Oke, ini saya bukakan saja. Oke, langsung dari sini saja Mbak, saya share screen. Halo? Ya, Bu. Ya, sudah bisa membaca di sini? Ya, coba dibaca surat Hud ayat 41 dan surat Fusilat ayat 44. Di sini. Poin 10 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabiyyu Qul huwal lilladzina amanu hudaw wa shifaa'u walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim aman. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Oke. Ba'id. Kenapa dibaca ba'id? Itu kenapa dibaca ba'id? Karena ada bacaan matobi, Ibu. Ya, mat ya. Baik. Nah, oke. Jadi dari bacaannya tadi masih harus banyak dibenahi ya, Mbak? Iya, Bu. Horizul huruf, kemudian tajwidnya juga harus dibenahi ya. Iya. Oke, baik. Sekarang coba tulis surat. Ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai dengan 3. Ya, sudah? Kalau sudah diperlihatkan ke layar, Mbak. Iya, Bu. Coba tunjukkan yang bacaan kelompok. Iya, jadi sebetulnya tadi clear ya, cuma ya belakang tidak kelihatan. Balik, silahkan dikirimkan ke WA saya saja, Mbak ya. Iya, Bu. Saya kirim. Chat saja, iya. Dikirimkan melalui chat saja ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Monggo untuk di closing. Saya kembalikan ke Pak Dr. Asmi Rumiyin, monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Dr. Mas Dehatul Umami. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Leli untuk memberikan closing. Terima kasih Bapak Rasimin dan Ibu Mas Rihatul Umami pada kesempatan kompre kali ini. Banyak hal yang harus saya berbagi dan terima kasih atas masukannya, di mana setelah ini harapan saya pribadi menjadi seorang pendidik menjadi lebih baik lagi dan lebih bisa memahami diri sendiri untuk menjadi lebih baik untuk peserta didik yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.